Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini masih tentang si Tifa yang nangis mewek-mewek minta ampun kepada Bapak Jokowi agar tidak memenjarakan dia. Ya, ada parodi-parodi yang masih terus berlanjut dibuat oleh netizen-netizen Indonesia ya. Dan juga ada Abang Firdaus yang mengatakan bahwa ijazah itu hanyalah tanda bahwa Anda pernah bersekolah, Anda pernah berkuliah. Kemudian dengan adanya Anda bersekolah atau berkuliah tidak menjamin Anda bisa menjadi sesuatu. Ya, ini tentu beliau menanggapi polemik ijazah palsu yang selama ini terus bergulir, selama ini yang terus di-framing oleh Roy Suryo CS. Nah, seperti apa reaksi-reaksi dan juga parodi-parodi yang coba dibuat oleh netizen? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiquna fihal kadhib wa yukadzibuna fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin fayantiku fiha ruwaibida qila fam. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Curut, kowe iki nek ngomong dipek benere dhewe. Ya toh? Anak saya tidak salah apa-apa mengalami teror. Kuwi mergo cangkemmu, mergo omonganmu, ya toh? Mangkane dadi wong wedok aja kakean cangkem, aja kakean cocot. Kowe iki wis wedok, kelakuane ra bejaji, cangkeme ra bejaji. Wong kuwi enek imbal balike, kowe tak omongi. Nek kelakuanmu apik, ora mungkin anakmu dicap elek. Pasti dicap apik. Kenapa anakmu iso dicap elek? Ya mergo kowe sebagai wong tua kuwi cangkeme ya elek. Ngerti ora, mudeng ora? Wong urip ning donya kuwi enek imbal balike, enek hukum karmane, kowe tak omongi, ya. Nek anakmu ora pengen dicap elek, kuwi cangkemmu, congormu kuwi ya aja ngomong elek. Kowe sebagai wong tua kuwi, ya ora? Cawet amoh, kowe tak omongi ya. Mulane awakmu ki sebagai wong tua kuwi nek duwe omongan sing apik ben anakmu dicap apik. Lah awakmu sebagai wong tua ora iso njaga cangkemmu, ora iso njaga congormu, mangkane anakmu katut melu elek. Kabeh ki enek imbal balike, celuk-celuk. Lah congormu iki lho, awit jaman biyen tekan saiki ngelek-ngelek anak putune Pak Jokowi, ngelek-ngelek keluargane Pak Jokowi. Pak Jokowi meneng ae, keluargane meneng ae, anak putune do meneng ae. Lah saiki bareng anakmu dielek-elek karo masyarakat, karo rakyat, kowe ra trimo. Karepmu ki piye to celuk-celuk, Karepe ape menang dhewe ngono, rene tak tapuk raimu ki. Kamu kalau menghina orang lain, menghina keluarga Pak Jokowi saenak udelmu dhewe. Tapi keluargamu, congormu, anakmu nek dihina, dicaci maki ra gelem. Kowe iki model apa kowe iki jane? Kowe iki menungso apa kewan, aku arep takon. Nek kowe karo keluargamu ora kepengin diomong elek, kuwi ya cangkemmu ya sing apik, congormu ki sing apik. Aja saenake dhewe.
Lah kowe nek ngenyek wong, kowe nek ngenyek keluargane Pak Jokowi saenake udelmu dhewe. Giliran keluargamu dinyek karo masyarakat ora trimo. Karepmu piye model kaya ngono kuwi? Oh, tempik bosok tenan kowe iki. Wong urip ning donya ki enek hukum karmane. Hukum karma kuwi berlaku. Ya, becik ketitik ala ketara. Sapa sing ngunduh bakale manen. Ngerti apa ora kowe? Omongane nek ana wong ngomong ora dirungokke kok gobokmu ki kok. Dengan serang hati saya masuk papas. Serang hati saya pakai baju orange. Dengan serang hati saya masuk papas. Semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Serang hati saya pakai baju orange. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini. Oke, aku ingetin ya. Anda ini dokter. Sekali lagi, Anda ini dokter. Ingat dong, nggak mungkin Pak. Harusnya Anda tahu kapasitas Anda itu sebagai dokter itu apa. Dan ya kalau sudah melakukan sesuatu harus siap dengan konsekuensinya. Gak usah nangis. Oke. Masalah kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Aduh, Sartipa. Katanya kau itu dokter, ada yang profesor, ada yang ahli telematika, ada yang ngaku pengacara. Sekarang teriak-teriak kesana kesini, cari panggung, cari pembedaan, udah telat. Bentar lagi juga kalian meringkuk. Kalian itu pinter apa tolol? Gak bisa bedain fitnah dengan memfitnah. Sekarang malah kebalik nuduh Pak Jokowi memfitnah kalian. Ya begitu. Semua rakyat Indonesia itu udah paham dengan kelompok kalian. Jangankan manusia, babi saja paham dengan kalian itu. Ya kan, seharusnya yang meributkan masalah ijazah itu musuh politik Pak Jokowi mulai dari sejak mencalonkan wali kota. Kau pikir dari dulu Pak Jokowi itu langsung jadi wali kota, langsung jadi gubernur, langsung jadi presiden begitu? Ya, emangnya Pak Jokowi itu nggak dipilih sama rakyat? Memangnya Pak Jokowi itu nggak punya lawan politik? Emangnya lawan politiknya bego gitu? Sekarang teriak-teriak ngaku rakyat Pak Jokowi. Kapan lu ngakuin Pak Jokowi itu sebagai presiden? Dari dulu nggak pernah ngaku. Sekarang ngaku rakyatnya. Dasar HTI. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oke. Oh ya. Baik. Tipa sedang panik. Panik kau kan? Panik lah, nggak mungkin nggak panik. Si Tipa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata si Tipa, nggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Kau tukang fitnah, kok dianggap pula. Kata Tipa, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah presidennya. Lah, kok baru ingat kau ibu rumah tangga? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Kata si Tipa, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Baru tahu kau Pak Jokowi punya ijazah asli. Kau sebenarnya tahu ijazah Jokowi asli, cuman karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau sebarlah fitnah. Kenapa baru sekarang kau baru ingat anak kau? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, ingat nggak kau sama anak kau? Makanya Tipa, seorang perempuan itu apalagi ibu ya kan, harus menjaga lisannya. Jangan suka-suka hati kau aja memfitnah orang lain.
Dibilang Siti Pak, saya ikhlas, saya ridho pakai baju oranye. Ah bagus kalau kau ikhlas. Ya, kau ridho. Mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju oranye kau tobat kau. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Kalau nggak ada masalah, ngapain juga kau minta belas kasihan? Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran yang mana yang kau butuhkan? Kau aja nggak benar. Kejujuran yang mana yang kau maksud? Kau aja nggak jujur. Nggak ada orang jujur, orang baik ya Tipa, itu memfitnah orang lain. Jadi bilang Siti Pak, Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran. Kata dia anak-anak, karena anak-anak saya, ya anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan dan kejujuran. Tipa, ya kau itu mendidik anak kau, ya tidak jujur karena kau tak jujur, kau tukang fitnah. Kau nggak usah bawa semua anak-anak semua rakyat Indonesia, karena anak-anak semua yang di Indonesia ini orang tuanya khususnya ibunya pandai menjaga lisannya. Jadi kalau mau kau salahkan, salahkan diri kau sendiri. Seorang ibu yang setiap hari kerjanya hanya mengganggu keluarga Pak Jokowi. Dibilang Tipa, ya butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Tipa, mahasiswa-mahasiswa yang di situ itu mereka tahu mana yang jujur, mana pendusta. Kayak kau ini ya seorang pendusta, pembohong, tukang fitnah. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah ijazah asli Presiden Jokowi. Gak ada orang tuh yang menjawab Tipa, karena orang tuh gak percaya sama kau. Orang itu percaya sama mantan presiden daripada kau. Kau itu tukang fitnah. Gak mungkin mahasiswa percaya Jokowi ijazahnya palsu. Karena apa? Wali kota 2 kali, 2 periode, gubernur, ya presiden 2 periode. Enggak mungkin ijazahnya palsu Tipa. Kau bilang pula adik-adik di sini butuhkan ya melihat ijazah asli Pak Jokowi. Cuman kau aja. Terus dibilang Tipa lagi, sangat ingin kan? Nggak ada yang jawab. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa kalau Anda melihat saya? Kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Memang kau harus di penjara. Nggak usah minta belas kasihan dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tidak ada yang namanya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka waktu memfitnah Anda ya, mereka juga tidak memikirkan ya kan? Memikirkan Bapak dan keluarga Bapak. Sekarang minta belas kasihan, tidak ada yang namanya belas kasihan. Lanjutkan perkara Pak, jangan cabut. Gak ada masalah Pak, gak ada masalah Pak. Kalau gak ada masalah jangan jual kesedihan kau. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya di penjara, memang cocok kau di penjara karena sudah membuat keributan dengan memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Seluruh dunia loh Tipa sekarang orang merendahkan Pak Jokowi ya karena muncung kau itu. Dan biar sekarang ini seluruh dunia menyaksikan bahwasanya kau salah, kau sudah memfitnah mantan presiden. Jadi jangan menjual kesedihan. Tidak ada orang yang sedih nengok kelakuan kau. Gak ada masalah, tetapi tolong. Apa kau yang mau tolong? Tolong Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli Anda. Demi Allah tunjukkan. Tipa di pengadilan nanti ditunjukkan. Kau jangan bawa-bawa nama Allah. Sementara perbuatan kau ini akan dilarang dalam Islam. Memfitnah itu Tipa sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Tipa ini banyak ini. Yang pertama yang dibilang dia ya kan, dibilangnya kan Pak Jokowi itu dipermasalahkannya kenapa Pak Jokowi itu sakit. Ya, kan dibilang dia tuh seorang mantan presiden tidak hadir ya waktu acara kemarin. Kata dia itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus ya. Nah jadi saya mendoakan secara setulus hati mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan. Katanya Pak Jokowi sakit. Pak Jokowi baik-baik saja Tipa, sehat walafiat. Dia bilang mudah-mudahan Pak Jokowi ya kan diberikan kesejahteraan dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan
kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Kau tunggu aja di pengadilan. Kami rakyat Indonesia percaya Jokowi ijazahnya asli, nggak perlu kami melihat ijazah asli Pak Jokowi. Ya, jangan giring opini masyarakat. Dibilang dia, seandainya ada ijazah beliau, adalah ijazahnya Tipak. Makanya gue bilang, kau tunggu di pengadilan. Saya sebagai alumni UGM ini sangat bangga ya. Bangga dari mana kau? Kau tahu ijazah Jokowi asli. Kau sengaja aja karena sakit hati, kekasih hati, intan payung, belahan jiwa kena pecat. Udah gitu nggak bisa juga jadi presiden. Saya sangat bangga seandainya Presiden kita Joko Widodo memiliki ijazah asli. Dan saya sangat bangga sebagai alumni. Aduh. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum. Saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng ijazah, lu jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil ngutip dari Rocky Gerung, ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Cuma ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong. Harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Sianipar sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga. Woi, kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh. Ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismon Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden, bangga dong UGM. Ada si Anies, calon presiden. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Hah? Ada yang salah. Harusnya diperiksa sama psikiater itu, Roy Panci sama si Rismon. Otaknya, jangan-jangan konslet kabel birunya gitu.
Gue takutnya kabel birunya konslet gitu loh. Tegar, kamu dokter ya? Ya, saya dokter. Tamatan mana? Saya sebutkan. Saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazahmu? Apa haknya dia minta ijazah saya? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Lu udah kawin ya? Udah punya istri? Orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Halo Mbak Tipa Tipul, gimana rasanya mewek-mewek, tantrum, nanya apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan ibu rumah tangga ini? Ya ikhlas toh Mbak Tifa, meskipun sebenarnya Pak Jokowi itu sedih kalau kasusnya itu dilanjutkan, tapi karena sampean dan teman-teman sudah membuat gaduh seluruh Indonesia, dan dengan fitnah-fitnah yang nggak jelas, ya harus ikhlas, nggak usah nangis, nggak usah mewek, jalanin aja ya, siap-siap ya. Besok kalau sudah P21 pakai baju oranye, nanti ijazahnya ditunjukkan di pengadilan. Sabar. Aduh, memang ini netizen Indonesia ini kalau apa ya, membuat meme-meme lucu ini bikin kocak ya. Bikin kocak kita yang menonton ya. Teman-teman perhatikan pada video awal tadi, di mana di situ ada sesuatu baru ya. Di situ dituliskan caption apa? Kok bisa mirip ya? Ya, mendengar ketika Tifa berbicara bahasa Inggris, ya ini tentu mengingatkan kita bagaimana saat Tifa mengejek-ejek bagaimana cara Bapak Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, di situ Tifa mengomentari bahwa Pak Jokowi ini tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tapi ternyata dia tidak lebih baik dari Bapak Jokowi. Ini gimana sih konsepnya ya? Ya, jadi apa ya? Jangan salahkan netizen kalau mereka membuat meme-meme lucu seperti itu. Ya, menggantikan muka Tifa dengan mukanya si itu, si Ono, si Ene. Ya, kemudian video kedua juga sama ya, dengan muka yang sama, dengan suara yang sama, juga tentang si Tifa yang nangis-nangis, mewek-mewek di Ayus TV ya, di acaranya Aiman itu, minta pertolongan Pak Jokowi, minta ampun kepada Pak Jokowi agar tidak memenjarakan emak-emak yang sudah punya anak ini. Memang agak lain ini si Tifa ini ya. Saya baru lihat ya, ada seorang dokter yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu ngurusin ijazahnya. Saya tidak tahu apakah ketika dia bersekolah dokter itu ilmu pengetahuan yang dia dapatkan itu tentang bagaimana caranya mengetahui ijazah seseorang itu asli atau tidak. Ya, dia katakan bahwa saya kalau tentang ijazahnya Pak Jokowi ini, saya melihat dari anatomi tubuh. Ya, jadi dia mempelajari, benar-benar dia mempelajari, mendalami kesamaan antara fotonya Bapak Jokowi ketika masih kuliah dengan Bapak Jokowi saat ini. Ya, jadi dia tentang anatomi tubuh. Ya, dokter kok kayak gini ya? Ini tentu bikin malu profesi dokter ya.
Iya, bikin malu profesi dokter. Yang kita ketahui bersama, yang namanya dokter itu ngurusin pasien. Pasien itu manusia, bukan ijazah. Bukan manusia yang dibuat dalam bentuk foto, kemudian yang ditempel pada ijazah. Itu yang ngurusin. Tapi si Tifa ini agak lain. Ya, si Tifa ini agak lain. Dan yang lebih konyolnya lagi, teman-teman. Tadi kalau teman-teman perhatikan, dia bilang Pak Jokowi ini kena penyakit kulit. Pak Jokowi ini saya melihat sudah semakin stres. Ya, kami minta Pak Jokowi untuk segera tunjukkan saja ijazah aslinya itu, biar Pak Jokowi jangan stres. Bukannya kebalikan. Ya, bukannya kebalikan. Kalau yang stres-stres itu adalah kalian-kalian itu, ya. Saking stresnya sampai nangis-nangis di depan TV nasional. Ditonton oleh jutaan, ya, 284 juta rakyat Indonesia. Malu nggak tuh? Ya, masihkah kalian percaya dengan orang-orang ini? Ya, si Tifa, si Rismon, si Suryo, si Panci itu ya, Egy Sujana, yang sebelum dilaporkan suaranya keras, tapi setelah dilaporkan alasan sakit. Ya, mungkin dia tidak siap untuk memakai baju orange, sehingga jantungnya berdebar semakin kencang. Kemudian itu bisa mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, ya, sehingga dapat mengakibatkan penyakit yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Ya, orang-orang ini ya, teman-teman, kita ini ya, kita anak Nusantara, jangan mau diadu domba oleh manusia-manusia dari Yaman yang datang cari makan dan tai di Indonesia. Teman-teman coba perhatikan, si Kurnia, pengecaranya si Tifa. Teman-teman masih ingat nggak? Si Kurnia ini kan adalah mantan pengecaranya Rizik Syihab. Rizik Syihab itu siapa sih? Rizik Syihab itu adalah mantan ketua ex-FPI yang tentunya sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Kemudian pengecaranya si Roy Suryo CS. Siapa? Itu siapa? Kozanuddin atau siapa itu? Si Tompel itu loh. Si Tompel itu kan mantan pengecaranya ex-HTI yang tentunya sudah dibubarkan oleh Bapak Jokowi ketika itu. Artinya orang-orang yang selama ini getol, ya, mengulik tentang ijazah data pribadi dari Bapak Jokowi, itu adalah orang-orang FPI, orang-orang HTI. Jadi kita sebagai anak bangsa yang otaknya masih waras, jangan mau diadu domba oleh manusia-manusia brengsek ini, teman-teman. Ya, jangan mau diadu domba. Ya, mereka ini hanya mau mencari makan. Dengan cara apa? Dengan cara ngulik ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan sekarang bukan hanya ijazah kuliahnya, ijazah SMA mereka pertanyakan, ijazah SMP mereka pertanyakan, ijazah SD mereka pertanyakan, sampai-sampai akte kelahiran juga mereka pertanyakan. Ya, saking cintanya mereka ini kepada Pak Jokowi, semuanya mereka ingin mencari tahu, apa benar Pak Jokowi ini manusia? Ya. Ya, semua dicari tahu. Padahal Pak Jokowi ini hanyalah seorang rakyat biasa, hanyalah seorang mantan presiden. Ya. Di mana saat ini beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi manusia-manusia brengsek ini masih saja ngurusin tentang Pak Jokowi, bahkan keluarganya Pak Jokowi. Ya, berulang kali saya sampaikan, ini adalah sebuah cara mereka
untuk menjatuhkan reputasinya Bapak Jokowi agar di 2029 nanti abahnya mereka, si Anies Baswedan, bisa kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan bahkan bisa menjadi presiden. Ya, teman-teman tahulah kalau Anies jadi presiden, siapa yang juru bicaranya. Ya, juru bicaranya saya yakin pasti si Tifa. Ya, pasti si Tifa. Menteri Kominfo itu pasti Roy Suryo. Menteri agamanya pasti Rizik Syihab. Ya. Terus si Rismo jadi menteri apa ya? Si Rismo cocoknya menteri apa ya? Komunikasi ada nggak sih? Ya, karena bicaranya lantang sekali, teman-teman. Teman-teman, coba komentar teman-teman tentang parodi-parodi dan juga reaksi-reaksi dari netizen Indonesia tentang si Tifa yang nangis mewek-mewek di depan TV nasional ya, di iNews TV itu, seperti apa? Apakah ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa si Tifa ini sudah semakin stres, dan stresnya sudah semakin akut dan tidak bisa diobati lagi? Coba tulis dia teman-teman di kolom komentar ya. Yang bukan ternak Mulyono dilarang masuk room ini. Nanti kalian, ya, nanti Anda dibully habis-habis oleh ternak Mulyono. Paham Anda?